saudara-saudara, terpaksa kita harus mempergunakan situs kuliah yang saya sampaikan lewat channel YouTube saya, supaya teman-teman semua tidak terganggu dengan beratnya MS Teams. Kemarin ketika kuliah yang kemarin itu waduh berat sekali dan saya tidak bisa nge-share bahan kuliah ini gitu ya. Baik, kita akan cepat saja perkuliahan ini karena saya membuatnya ini durasinya supaya tidak terlalu panjang dan kemudian rekan-rekan semua nanti bisa melakukan rangkuman dan kemudian dikirim ulang seperti biasanya gitu ya. Nanti durasinya akan saya tambah gitu. Baik, saudara-saudara, teman-teman semua, kita akan membahas tentang jadi kita akan membahas tentang syarat perancangan peraturan perundang-undangan. Syarat perancangan peraturan perundang-undangan itu ada 4. Ya, yang pertama itu tidak lain adalah berobyek. Jadi materi apa atau objek hukum apa yang akan saudara-saudara tuangkan di dalam peraturan perundang-undangan. Ya, jadi objek persoalan hukum apa yang akan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang pertama syarat perancangan peraturan perundang-undangan itu yang pertama berobyek. Apa substansi atau pokok persoalan hukum yang akan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, persoalan hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan ini tentunya juga harus memenuhi syarat. Syaratnya tidak lain adalah yang pertama, itu dia harus memiliki kausa materialis, asal mula bahan. Bahannya dari mana? Objek yang akan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian berikutnya adalah kausa formalis. Bentuknya kayak apa? Ya kan, dari bahan itu kemudian bentuknya kayak apa? Ya, apakah tertulis? Kalau kita membahas mengenai peraturan perundang-undangan jelas tertulis kan begitu kan bentuknya itu gitu ya. Kemudian berikutnya adalah kausa efisien. Bagaimana proses untuk membentuk bahan, memproses dari bahan menjadi bentuk. Ya kan? Itu prosesnya kayak apa? Ini terkait nanti dengan proses peraturan perundang-undangan dan bagaimana saudara semua, teman-teman semua menormatifikasikan gejala sosial masyarakat menjadi gejala hukum. Nah, itu gimana coba caranya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kausa finalis, asal mula tujuan. Apa tujuannya objek tersebut dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang berobjek. Syarat yang berikutnya adalah bermetode. Metode itu tidak lain adalah cara yang dipergunakan ketika melakukan perancangan peraturan perundang-undangan. Nah, metode ini bisa saudara lihat di dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di situ ada metode penyusunan naskah akademik. Nah, metodenya itu nanti bisa kita lihat ada normatif yuridis, ada sosiolegal gitu ya. Nah, kemudian berikutnya bermetode dia harus bersistem. Sistem itu ya semacam tatanan. Ya, bagaimana sistemnya peraturan perundang-undangan yang akan kita bentuk itu? Dia melaksanakan sistem apa? Ya kan, bagaimana sistem itu kita rancang di dalam peraturan perundang-undangan yang akan kita bentuk tersebut. Dan yang terakhir tidak lain adalah bersifat universal. Artinya, peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh saudara-saudara semua itu, teman-teman semua itu, yang sudah saya kirimkan naskah akademiknya kepada para koordinator kelompok, itu berlaku dan mengikat umum. Yang penting. Jadi membentuk peraturan perundang-undangan itu tidak hanya dipergunakan untuk mengikat sekelompok masyarakat saja. Mengapa demikian? Ya karena peraturan perundang-undangan itu suatu ketentuan yang tertulis, yang berlaku dan mengikat umum.
Nah ini gitu ya. Walaupun memang di dalam penyusunannya kepentingan-kepentingan politik itu muncul di dalam perumusannya. Karena undang-undang, peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang memang produk politik ya kan yang dibentuk oleh lembaga politik. Ini syarat besar dari bagaimana kita merancang peraturan perundang-undangan. Nah, teman-teman semua, kita akan lihat satu persatu dari syarat-syarat tersebut. Nah, untuk itu tunggu yang satu ini. Nah, baik saudara-saudara, syarat yang pertama itu adalah berobjek. Nah, ya, syarat yang pertama tadi itu adalah berobjek dan objek itu ada syaratnya juga, ya kan? Ada kausa materialis, kausa formalis, efisien dan finalis kan begitu. Nah, kita akan coba lihat satu persatu. Nah, berobjek itu tidak lain adalah memiliki satu pokok kajian yang hendak diatur dalam hukum tertulis. Pokok kajiannya apa? Ya, contohnya banyak, ya kan? Nanti saya nggak perlu banyak contoh sekarang ini terus terang aja karena dikejar waktu saya, ya kan? Terus terang aja dikejar waktu untuk membuat YouTube ini, ya. Semalam saya melihat, saya coba saya coba latihan begitu di kelas tek per A. Waduh, terjadi masalah. Ya sudah, kita pakai ini aja. Dan nampaknya kemarin kuliah yang saya coba dengan Teams, banyak teman-teman yang lebih nyaman dengan mempergunakan YouTube dan situs kuliah ini. Baik, suatu kajian atau memiliki satu kajian yang hendak diatur dalam hukum tertulis. Nah, pokok kajian tersebut harus mengandung syarat kausa. Yang pertama, kausa materialis. Apa itu kausa materialisnya? Yang pertama adalah bahan yang bersifat sosiologis empiris. Maksudnya adalah bahan-bahan yang merupakan kebutuhan hukum masyarakat. Jadi yang sifatnya sosiologis empiris itu adalah sebetulnya kebutuhan hukum masyarakat. Masyarakat itu butuh hukum, masyarakat itu butuh sesuatu yang diatur untuk hidup bersama. Di samping sebagai sebuah cara untuk menciptakan ketertiban, keamanan, juga ada kemanfaatan dan kesejahteraan. Nah itu, maka kebutuhan hukum ini yang harus digali oleh rekan-rekan semua ketika mau merumuskan satu kajian yang hendak diatur dalam hukum tertulis. Kemudian yang berikutnya adalah bahan yang sifatnya normatif yuridis. Bahan ini tidak lain adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan untuk membuat untuk Anda melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan. Jadi bahannya itu ya juga dari peraturan perundang-undangan yang lain. Nah, peraturan perundang-undangan yang lain itu tidak lain adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan peraturan perundang-undangan yang sejajar dengan peraturan perundang-undangan yang akan Anda buat, yang akan Anda rancang. Jadi bukan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya. Mengapa? Karena prinsip hierarki peraturan perundang-undangan bahwa peraturan perundang-undangan itu ya kan tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Oleh sebab itu untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang dipergunakan adalah dasarnya pertama peraturan yang lebih tinggi atau dan peraturan perundang-undangan yang sejajar tetapi punya kajian, punya objek hukum yang berdekatan dengan peraturan perundang-undangan yang akan saudara buat. Yang akan saudara-saudara teman-teman buat. Misalnya, undang-undang tentang kepelabuhanan misalnya. Maka yang dekat itu apa? Ya undang-undang tentang kelautan. Ya kan? Misalnya undang-undang tentang perlindungan hak ulayat masyarakat adat. Undang-undang yang terdekat apa? Ya undang-undang tentang agraria.
ya kan? Nah, itu undang-undang tentang pengelolaan pemerintahan perbatasan. Undang-undang yang terdekat apa? Ya berarti undang-undang tentang pemerintahan daerah. Nah, inilah undang-undang yang sejajar. Tidak diperkenankan bahannya itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya. Misalnya, undang-undang kok bahannya peraturan pemerintah, nggak boleh. Ya kan? Nggak boleh itu. Nah, inilah. Jadi ini kausa materialisnya. Selanjutnya, saudara-saudara, kausa formalisnya apa? Tunggu yang satu ini. Kausa formalisnya ini tentunya adalah form. Form itu adalah bentuk. Suatu peraturan perundang-undangan, ya kan? Kausa formalisnya apa? Ya, kausa formalisnya itu tidak lain adalah hukum tertulis. Produk hukum yang terkodifikasi dalam satu kitab. Ya kan? Nanti ada istilah kodifikasi lagi yang berbeda, gitu ya. Jadi hukum tertulis itu nanti bisa-bisa apakah itu undang-undang, apakah itu peraturan pemerintah, apakah itu peraturan presiden, apakah itu peraturan menteri, apakah itu peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten kota, ataupun peraturan kepala daerah. Nah, itu sangat tergantung dari gradasi tingkatan yang mau diatur. Ya, itu. Nah, nanti akan kita coba lihat bagaimana perbedaan peraturan perundang-undangan ini bila dikaitkan dengan kebijakan hukum. Nanti akan saya terangkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, ini kausa formalisnya jelas hukum tertulis. Karena ini teman-teman semua adalah melakukan pelatihan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya apa? Kausa formalis, kemudian kausa efisien. Apa itu kausa efisien? Nah, kausa efisien itu tidak lain adalah asal mula proses. Proses dari bahan menjadi bentuk. Nah, di dalam konteks perancangan perundang-undangan, tadi kan bahannya ada dua, sosiologis empiris dan normatif yuridis. Ya kan? Maka prosesnya pun juga demikian. Ada yang normatif yuridis, ada yang sosiologis empiris. Jadi kausa efisiennya itu tidak lain adalah yang pertama, kalau itu normatif yuridis, maka dilakukan melalui proses perundang-undangan, proses perancangan. Ya kan, dirancang. Nah, ketika merancang, maka saudara-saudara itu melakukan penyelarasan yang terdiri dari dua. Yang pertama, sinkronisasi dan harmonisasi. Nah, ini dicatat aja. Sinkronisasi tidak lain adalah penyelarasan peraturan perundang-undangan yang bersifat hierarkis. Jadi ketika saudara-saudara membentuk peraturan perundang-undangan itu, maka saudara-saudara juga harus melihat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Ya, jadi Anda sinkron, Anda harmonisasikan peraturan yang Anda buat itu, teman-teman buat itu, kemudian Anda sinkronkan, Anda harmonisasikan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Kalau tidak harmonis dengan yang lebih tinggi tingkatannya, kan bisa dilakukan uji material ke Mahkamah Konstitusi. Nah, itu saudara-saudara, repotnya. Nah, ini yang harus saudara-saudara buat. Jadi, ketika saudara-saudara nanti membuat peraturan perundang-undangan, maka saudara juga harus membuka peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Itu sebagai contoh. Nah, sebagai contohnya itu adalah kalau Anda ingin membuat undang-undang tentang pemerintahan daerah, maka Anda harus melihat
ketentuan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah itu saudara-saudara. Kalau saudara-saudara mau membuat undang-undang tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, maka saudara-saudara juga akan harus melihat undang-undang pasal 18B, ya, kalau nggak salah, ayat 1. Nanti coba lihat. Tentang pengakuan atas daerah khusus dan daerah istimewa. Ini sinkronisasi. Kemudian yang berikutnya adalah harmonisasi. Catat lagi, harmonisasi tidak lain adalah penyelarasan peraturan perundang-undangan yang saudara buat, yang akan dibuat, dengan peraturan perundang-undangan yang sejajar, tapi mengatur sektor atau bidang lain yang berdekatan dengan peraturan perundang-undangan yang akan saudara buat itu. Jadi, besok kalau dari naskah akademik yang sudah saya bagikan itu, rekan-rekan mau membuat misalnya rancangan undang-undang tentang ekonomi kreatif. Maka yang pertama, saudara-saudara juga harus melihat ekonomi kreatif itu apa sih? Oh, ekonomi kreatif itu banyak menyasar masalah UKM misalnya. Nah, banyak menyasar pada aspek-aspek yang bersifat budaya misalnya. Nah, Anda lihat, ada nggak undang-undang yang berkaitan dengan UMKM? Ada nggak undang-undang yang berkaitan dengan budaya misalnya? Undang-undang tentang pemajuan cagar, pemajuan kebudayaan. Nah, ekonomi kreatif itu banyak apa? Oh, animasi-animasi itu adalah udah kreativitas. Ya kan? Ada aspek kreativitas. Maka saudara-saudara bisa melihat bagaimana undang-undang tentang IT misalnya. Karena ini berkaitan dengan permainan media massa, ya kan? Permainan teknologi informasi gitu ya. Bagaimana itu bisa bisa disinkronkan. Oh, ekonomi kreatif ini nanti akan berkaitan dengan soal-soal yang berkaitan dengan hak cipta, paten, dan merek. Berarti kan harus Anda lihat di dalam konteks undang-undang hak cipta, paten, dan merek. HAKI, undang-undang HAKI. Anda harus lihat juga dalam konteks perlindungannya. Ekonomi kreatif berkaitan dengan perdagangan, ekspor impor, investasi. Nah, itu bisa Anda lihat semua itu. Disejajarkan semua. Nah, inilah yang disebut harmonisasi. Kerjaannya banyak, saudara-saudara. Mengharmonisasikan secara vertikal, mengharmonisasikan secara horizontal. Makanya saya membuat kelompoknya itu besar. Nggak mungkin kelompoknya kecil. Karena kelompoknya kecil, nggak ada pembagian tugas. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah ini yang normatif yuridis. Lalu bagaimana yang sosiologis empiris? Yang sosiologis empiris itu ada metode yang disebut dengan abstraksi. Abstraksi itu tidak lain adalah merumuskan gejala sosial menjadi gejala yuridis. Jadi ada sebuah gejala sosial yang ada di dalam masyarakat menjadi gejala yuridis. Contohnya, saat ini gejala sosial masyarakatnya itu adalah apa? Pandemi yang lewat interaksi udara, termasuk percikan-percikan. Kalau ngomong ini memercikkan kuah, kuahnya dipercikkan. Dan ini sangat bisa menjadi media penularan COVID. Maka kemudian seluruh masyarakat, ya kan, diwajibkan pakai masker. Tidak pakai masker, maka akan mendapat sanksi administratif, ngersi igot, atau nyabutin rumput di pinggir jalan. Syukur-syukur itu masih lumayan, disuruh push up 100 kali. Jadi abstraksi
itu tidak lain adalah merumuskan gejala sosial menjadi gejala yuridis. Dulu pakai masker itu kan tidak wajib, tidak menjadi sebuah kewajiban bagi masyarakat. Sekarang justru menjadi kewajiban. Bahkan kalau keluar nggak pakai masker, itu rasanya ada sesuatu yang tidak nyaman, termasuk helm. Helm dulu naik sepeda motor tenang aja. Tapi begitu ada kebutuhan, ada gejala sosial bahwa kecelakaan paling besar memakan korban itu karena apa? Cedera kepala, maka sepeda motor pengendara harus memakai helm. Nah, itu kemudian menjadi gejala yuridis, kan begitu. Nah, dalam konteks abstraksi itu ada dua cara yang dilakukan. Yang pertama adalah kodifikasi. Apa itu kodifikasi? Kodifikasi tidak lain adalah merumuskan gejala sosial yang sudah ada di dalam masyarakat, membeku, melekat, dan menjadi semacam volcase, jiwa bangsa, menjadi living law, hukum yang hidup, dan dirumuskan dalam norma-norma yuridis, dituangkan dalam satu kitab, dituangkan dalam satu pasal, ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, perlu saya ulangi kah? Nggak perlu, nanti bisa di-setel lagi kok ini. Ya kan? Kodifikasi adalah merumuskan gejala sosial yang sudah ada, membeku, dan bisa jadi menjadi semacam volkes, jiwa bangsa, jiwa daerah, jiwa masyarakat. Bahkan setelah menjadi jiwa masyarakat itu menjadi semacam living law, hukum yang hidup, tetapi masih tersebar di berbagai macam gejala sosial. Ya kan? Dinormatifikasikan, dicari gejala, dicari rumusan-rumusan normatifnya, dituangkan di dalam ketentuan yang saudara buat. Itulah kodifikasi. Nah, itu ya. Yang kedua, modifikasi gejala sosial tidak lain adalah merumuskan gejala sosial yang diharapkan akan ada di masa yang akan datang, ya kan? Dalam rangka melakukan rekayasa masyarakat, perubahan masyarakat dengan cara bertahap dan tertib, kemudian dituangkan atau dikasih muatan normatif hukum, dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan yang saudara buat. Nah, dalam konteks kodifikasi, maka perancang peraturan perundang-undangan, teman-teman semua, itu hanya mempertahankan status quo, mempertahankan kondisi yang sudah ada, mempertahankan tertib sosial yang sudah ada. Sementara sebagai modifikator, sebagai modifikasi, rekan-rekan semua menjadi perekayasa sosial. Ya kan? Ambil contoh aja, undang-undang lalu lintas, helm. Dulu helm itu nggak wajib, orang pakai helm ya udah. Dulu beli motor, beli sepeda motor, nggak dikasih helm, iya kan? Sekarang beli motor, helm itu menjadi sebuah perlengkapan. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada modifikasi melalui undang-undang lalu lintas. Walaupun undang-undang lalu lintas dulu itu ditentang habis-habisan. Ya maklum, karena ada perubahan kan. Setiap perubahan dalam masyarakat itu pasti banyak sekali pertentangan-pertentangan. Bahkan kadang-kadang muncul pertentangannya itu dengan melemparkan hoax, melemparkan semacam kebohongan. Dan sekarang ini menjadi sebuah alat politik kebohongan itu. Nah, inilah kodifikasi dan modifikasi. Jadi, saudara-saudara, besok kalau ada pertanyaan, jelaskan apa yang dimaksud dengan sinkronisasi, harmonisasi, abstraksi, kodifikasi, dan modifikasi. Silakan Anda mempergunakan jawaban seperti itu. Nah, itu ya. Selanjutnya, saudara-saudara, ini kausa efisien. Selanjutnya, kausa. Nah,
Proses perancangan peraturan perundang-undangan dari kodifikasi dan modifikasi itu polanya seperti ini, teman-teman semua. Polanya seperti ini. Nah, diagram seperti ini itu bacaannya seperti ini. Jadi ketika saudara-saudara merumuskan suatu peraturan perundang-undangan, maka pertama kali yang saudara-saudara lihat itu tidak lain adalah gejala sosial yang sudah ada melekat di masyarakat. Rumuskan itu. Karena apa? Prinsip pertama, keberlakuan hukum tertulis itu adalah mempertahankan social order, mempertahankan ketertiban. Jadi apa yang sudah ada, tuangkan itu. Maka yang namanya kodifikasi itu banyak. Rumusannya banyak, ya kan? Rumusannya banyak. Nah, sejalan dengan perubahan masyarakat yang hendak diinginkan, maka kodifikasi mulai semakin mengecil, semakin sedikit kualitas dan kuantitasnya. Sementara modifikasi, perubahan yang akan diarahkan melalui peraturan perundang-undangan itu semakin besar. Nah, dengan demikian, gambaran proses perundang-undangan, aspek sosiologis empiris, antara kodifikasi dan modifikasi dengan diagram semacam ini artinya adalah ya kan, perancang pada mulanya lebih banyak merumuskan peraturan perundang-undangan berdasarkan kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Namun, sejalan dengan perubahan perkembangan masyarakat yang ingin dicapai di masa yang akan datang secara tertib, maka modifikasi semakin dimasukkan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang sedang dirancang itu perlahan demi perlahan secara pasti. Sehingga kodifikasi semakin mengecil, gejala sosial yang sudah ada itu semakin mengecil, tapi tidak hilang. Modifikasi semakin besar, semakin banyak. Perubahan-perubahan itu semakin banyak yang dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Kodifikasi tidak menghilang karena apa? Karena di dalam gejala sosial masyarakat yang sudah ada, itu bisa menjadi asas hukum yang melandasi perubahan masyarakat. Gitu ya. Nah, itu jawabannya. Misalnya ada pertanyaan, jelaskan proses perundang-undangan aspek sosiologis empiris antara kodifikasi dan modifikasi menurut diagram ini. Diagramnya nanti muncul di dalam soal. Nah, Anda terangkan dengan pola semacam itu. Kenapa harus pelan-pelan kodifikasi itu mengalami penyusutan dan tidak hilang sama sekali? Yaitu tadi, karena kalau perubahan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan itu dilakukan secara mendadak, serentak, masif, tanpa ada proses tahapan, maka pasti akan terjadi resistensi, pasti akan terjadi penolakan, dan pasti akan menjadi delegitimasi bagi perancang, bagi pembentuk peraturan perundang-undangan. Bagi legal drafter juga sama, makin nggak dipercaya, oh ini langsung diubah. Ya kan? Contoh konkretnya, saya pernah merancang peraturan daerah tentang penanganan gelandangan pengemis dan anak terlantar. Di dalam peraturan perundang, di dalam perda itu, perda DIY itu dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan atau yang memberikan sedekah di ruang-ruang publik, perempatan, dimanapun juga, itu akan dikenai denda administratif. Nah, sekarang saudara-saudara bisa melihat ada baliho-baliho, poster-poster, ya kan, yang kemudian di situ ada tertulis, gitu ya, sambil ada gambar orang ngasih duit, gitu ya, itu dikatakan bahwa pemberian Anda tidak mengentaskan mereka. Waktu itu ada larangan seperti itu. Apa yang terjadi? Ditolak habis-habisan. Wah, ini merupakan kriminalisasi sedekah.
Padahal ada keinginan untuk bahwa sedekah itu harus disalurkan kepada lembaga-lembaga yang memang lembaga sosial yang memang menangani gelandangan pengemis dan anak terlantar itu. Sehingga kalau itu sudah terkumpul maka seminggu sekali para saudara-saudara kita yang belum beruntung ini itu dikumpulkan kemudian dikasih semacam tunjangan-tunjangan untuk makan, untuk baju dan seterusnya. Seperti di Italia ketika saya pernah ke sana. Di belakang Basilika Santo Petrus itu ada lapangan besar, belakang bukan depannya, lapangan besar yang dipergunakan setiap harinya itu, setiap seminggu sekalinya itu mengumpulkan para orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Sana dikasih susu, dikasih makanan, dikasih baju hangat dan segala macam. Jangan dikira di Roma, di Italia itu tidak banyak. Banyak sekali di sana. Termasuk copet itu banyak sekali gitu ya. Ketika nyopet ya dia harus ternyata copet di sana itu juga bisa konjuk gitu ya. Mau nyopet ya atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin, nyopet gitu ya. Ada itu seperti itu di sana. Nah, inilah proses gitu ya. Jadi ada perubahan. Begitu perubahan itu Anda lakukan secara mendadak, maka pasti akan terjadi penolakan. Maka pelan-pelan. Helm pada waktu itu dilakukan secara pelan-pelan. Nggak tiba-tiba langsung undang-undangnya didok, disetujui, dilaksanakan, langsung dok orang harus pakai helm semua. Ya nggak bisa. Nah inilah proses perundang-undangan, aspek sosiologis empiris dari bahan menjadi bentuk melalui pendekatan sosiologis empiris dengan cara kodifikasi, modifikasi. Kodifikasi dan modifikasi itulah yang dimaksud tidak lain adalah kodifikasi, modifikasi gejala sosial. Tapi kalau kodifikasi menurut hukum positif kan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam satu kitab kan gitu kan kalau kodifikasi. Misalnya Anda mempelajari mata kuliah hukum pidana di luar kodifikasi. Nah, ya yang di luar KUHP kodifikasinya itu ya di KUHP kan gitu kan. Nah, ini beda pengertian kodifikasi dalam hukum positif dan kodifikasi dalam konteks gejala sosial yang mau diabstraksikan menjadi gejala hukum. Itu ya. Selanjutnya, tunggu yang satu ini. Baik, saudara-saudara, apa yang akan muncul yang satu ini? Ya, dengan cara seperti ini memang kadangkala memang agak terlambat, ya kan? Cara syutingnya itu agak terlambat, tidak menjadi masalah daripada Teams terlambatnya itu sudah enggak lagi, bukan enggak terlambat malahan, itu malah telatnya nemen gitu ya. Saya jadi agak stres kemarin itu ketika nyoba tim saya itu. Nggak tahu apakah karena komputer saya ataukah karena jaringan internet saya ataukah memang Teams itu memang sebuah media online yang mengakibatkan berat gitu ya. Dan kalau saya rasa berat memang karena apa? Ya Teams kan digunakan di seluruh universitas. Universitas ini ada beberapa dosen. Kira-kira kurang lebih kalau dihitung dosennya itu kalau rata-rata 50 gitu. Kita ada berapa fakultas gitu ya. Wah, itu gunakan tim semua. Bagaimana itu jadinya? Itu kalau timnya nggak kuat itu. Ya mudah-mudahan nggak jeblok lah gitu ya. Nah, itu. Baik. Causa finalis, asal mula tujuan. Tujuannya apa sih? Mempelajari, membentuk peraturan perundang-undangan. Tujuannya tidak lain adalah, ya kan? Apa itu tujuan perancangan peraturan perundang-undangan? Yang pertama itu memahami peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum tertulis. Kalau kita paham norma hukum tertulis, maka yang namanya tertulis ya sudah harus kita pahami bahwa yang namanya tertulis kadangkala kita tidak mampu untuk merumuskan
seluruh gejala sosial yang ada di dalam masyarakat ditinjau dari aspek keadilan. Yang namanya tertulis, itu kan seperti yang pernah kita ungkap di kuliah pertama, itu kan pasti tidak fleksibel dan tidak pernah lengkap. Tidak fleksibel itu artinya tidak mampu mengikuti perubahan masyarakat. Tidak pernah lengkap artinya tidak pernah mampu merumuskan keadilan yang substantif, yang begitu luas. Ya kan, perspektifnya. Maka ya kita harus sadar, karena ini adalah memahami peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis. Yang kedua, menyadari arti pentingnya norma hukum tertulis dalam rangka mewujudkan kepastian. Ya kan? Walaupun sifatnya tidak fleksibel dan tidak pernah lengkap, tapi di situ ada kepastian. Walaupun nanti kepastiannya juga sangat tergantung dari ketika ada penafsiran. Ya kan? Tafsir-tafsir itu muncul. Tapi paling tidak kita sudah ada ukuran terlebih dahulu. Ya kan? Ada ukuran terlebih dahulu. Oh, kalau tidak memakai masker, ya kan? Di jalan umum, ketahuan Satpol PP atau polisi, pas ada razia, ya kena kita. Ya kan? Celakanya memang kalau kita melihat di Indonesia ini penegakan hukumnya itu gradual, tidak day to day. Ya kan? Penegakan hukum itu hanya muncul ketika apa? Pertama, ketika ada operasi momen gitu ya, operasi ketertiban, ya kan? Enggak gradual, enggak secara day to day. Setiap orang dilarang memanfaatkan tempat apa? Trotoar untuk jualan, padahal trotoar untuk jalan kaki. Udah dilarang, daerah ini tidak dilarang berjualan di daerah di trotoar ini. Satu ada penjual, misalnya satu baru di sana, satu penjualnya penjual ya nanas misalnya, atau penjual nangka gitu ya, satu baru didiemin sama Satpol PP. Nanti dua masuk lagi, tiga, empat, lama-lama dari situ tuh berderet pedagang kaki lima. Akhirnya apa? Akhirnya baru ada penegakan peraturan daerah. Akhirnya apa? Dibongkari. Akhirnya apa? Muncullah isu hak asasi manusia. Ini yang salah siapa? Yang salah yang menegakkan. Kenapa tidak secara day to day dilakukan penegakan hukum? Sehingga orang melihat di situ, oh di sini dilarang. Gitu. Bangsa kita kan paling susah dalam konteks ketertiban. Suruh distancing aja, ya kan? Itu harus ada kepastian. Saya itu berkali-kali kalau di pesawat, entah itu di JIA, Yogyakarta International Airport maupun di Bandara Soekarno-Hatta, itu saya masuk mau distancing, mau boarding, itu biasanya saya distancing 1,5 sampai 2 meter. Pasti ada orang lewat di depan saya terus langsung berdiri di atas di depan saya. Selalu seperti itu. Dan maaf lo ya, saya bukan gender, kok rata-rata mbak-mbak ya di depan itu. Langsung saya gini, Mbak tahu nggak kalau saya jauh ini karena distancing, social distancing. Tahu nggak? Akhirnya saya gitu kan. Di belakang sana Mbak antrinya. Saya distancing kok langsung masuk aja, enak aja. Satpamnya cuman, betul Pak, betul. Harusnya satpamnya yang menegur. Itu yang terjadi. Ketika saya di Korea, ini cerita sombong meneh ini. Sombong meneh. Ya nggak apa-apa ini sebagai contoh. Makan di KFC. Atau di negara nggak Eropa lah. Di Inggris saya juga pernah. Di Paris juga. Ini dalam kerangka penelitian saya. Ya. Ketika saya makan, kalau makan di Eropa itu rata-rata saya bisa masuknya itu ya makan-makan Mediterania gitu itu bisa gitu ya.
paling tidak yang agak cepat bisa masuk dan cepat itu ya KFC gitu ya. Makan KFC kalau di kita bagaimana coba? Atau McDonald. Begitu makan, mau pulang langsung prung, gitu kan? Di situ banyak sekali sampah di meja. Saya lakukan itu ketika saya di Korea. Dep, iya di Korea. Apa yang terjadi? Sure, sure. Apa konsumen KFC, orang yang ada di situ negur saya, tolong itu makanan sampah masukkan di tempat sampah. Dan ternyata benar, setiap orang yang sudah selesai masukkan itu semua di tempat sampah yang sudah tersedia. Akhirnya meja ini bersih. Karena memang tidak ada waiters. Kecuali kalau kita makan di apa ya, istilahnya table manner gitu ya. Kecuali modelnya seperti itu, kursi besar gitu, itu kemudian para pelayan datang. Ini enggak, ini kan cepat saji, maka ya cepat bersih. Kalau di Indonesia coba lihat, dilakukan seperti itu misalnya ada orang yang, mas, tolong mas, itu yang di meja itu makanan bekas Anda masukkan di tempat sampah. Jawabannya apa orangnya? Kamu mau apa? Macam-macam dengan saya. Tak antil gue. Pasti gitu. Nah, jadi menyadari norma hukum ya, mewujudkan kepastian hukum. Ada kepastian hukum bisa ditegakkan karena apa? Karena day to day penegakannya. Nah, di Indonesia ini lemahnya di penegakan hukum. Ya kan? Sudah pasti tetapi lemah. Oke, gitu ya. Yang berikutnya adalah mampu membentuk norma hukum tertulis. Jadi saudara-saudara bisa membentuk norma hukum tertulis bagaimana setelah diproses tadi kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan paling tidak mampu. Untuk sempurnanya semua tidak ada sempurna. Peraturan perundang-undangan itu tidak menunjukkan kesempurnaan. Maka tugas saudara-saudara besok tidak perlu sempurna, tapi ya harus baik. Yang sempurna apa saudara-saudara? Kitab suci. Apapun kitab suci itu adalah kesempurnaan Tuhan. Wah, jadi kayak kuliah agama ya. Nah, itu. Berikutnya saudara-saudara, terbentuknya peraturan undang-undang yang mendukung tercapainya ketertiban, keamanan, kepastian hukum, keadilan dalam masyarakat. Ya, dan kesejahteraan tentunya. Ini kan tujuan hukum dalam konteks yang sangat klasik gitu ya. Ketertiban, keamanan, kepastian, dan keadilan. Tapi masih ada kemanfaatan, kesejahteraan. Itu. Jadi melalui hukum tertulis. Tapi karakteristik yang tertulis itu ya ketertiban, keamanan, kepastian hukum, keadilan. Keadilan belum tentu bisa tertuang di dalam peraturan perundang-undangan secara clear, habis. Clean and clear, nggak bisa. Karena keadilan itu perspektifnya sangat besar sekali. Nah, selanjutnya, saudara-saudara, nah, kita akan coba lihat selanjutnya apa ini. Mudah-mudahan nggak terlalu lama ya. Mudah-mudahan ini nanti sudah bisa beres gitu ya. Nanti yang kelas C kemarin nanti akan saya kirimin ini lewat situs kuliah dan WA group lah. Kalau enggak nanti yang kelas C yang kemarin gitu ya, yang hari Selasa gitu ya. Nah, selanjutnya metode perancangan peraturan perundang-undangan. Nah, metodenya bagaimana ini? Nah, metode tidak lain adalah cara yang dipergunakan dalam perancangan peraturan perundangan dalam rangka menyelesaikan hukum masyarakat. Ya kan? Cara yang dipergunakan. Caranya apa? Yang pertama itu sosiolegal. Jadi begini metodenya. Ketika ada kebutuhan hukum masyarakat, itu sosiolegal namanya. Kebutuhan hukum yang ada di dalam masyarakat. Maka saudara-saudara itu langsung misalnya diminta merumuskan peraturan perundang-undangan, perda misalnya. Ya kan, perda.
Perdanya tentang apa? Oh, perdanya tentang kesejahteraan lansia, lanjut usia misalnya. Loh, kenapa ini kok dibutuhkan masyarakat Jogja misalnya? Oh iya, karena Yogyakarta itu lansianya itu lebih banyak. Lansia di Yogyakarta itu lebih banyak. Banyak sekali lansia di Yogyakarta itu. Mengapa? Karena kesempatan umur panjang di Indonesia itu paling tinggi di Yogyakarta. Itu menurut penelitian. Jadi di Yogyakarta itu kesempatan hidup itu antara 65 sampai 75, 80. Itu. Kenapa Yogyakarta seperti itu? Karena Yogyakarta termasuk kota yang memiliki indeks kebahagiaan tertinggi. Ya, sekarang kita nggak tahu ya indeks kebahagiaannya kayak apa di Yogyakarta itu gitu ya. Tapi yang jelas di Yogyakarta itu ayem gitu ya. Maka lansianya banyak. Oh, kalau ada lansia banyak ini seperti ini, berarti harus kita bentuk peraturan perundang-undangan bagaimana lansia ini bisa hidup sejahtera, bisa tetap terkondisikan, bisa tetap mempunyai peran, bisa tetap dihargai. Ya. Itu bagaimana? Maka saudara-saudara langsung tune in-nya itu tidak lain adalah yang pertama, lakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Lansia itu ditinjau dari aspek dari perda, aspek undang-undang yang ada di atasnya diatur di mana sih? Oh, ternyata ada misalnya undang-undang tentang kesejahteraan sosial, misalnya. Undang-undang tentang kependudukan, misalnya. Kemudian undang-undang dasar tentang ya kan, tentang jaminan sosial misalnya. Nah, inilah kemudian Anda sinkronkan metodenya. Setelah disinkronkan Anda mengetahui basic peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, maka saudara-saudara juga harus melihat secara harmonisasi. Bagaimana perda-perda yang sudah ada itu ada enggak? Oh, ternyata ada perda kesejahteraan sosial. Misalnya seperti itu. Oh, ada perda tentang apa lagi? Kesehatan sosial, misalnya kesehatan sosial. Oh, perda tentang jam kesda, jaminan kesejahteraan daerah atau jaminan kesehatan daerah. Misalnya seperti itu. Anda lihat, kalau sudah Anda lihat peraturan perundang-undangan atau perda yang sama, yang perspektifnya itu mengatur bidang atau sektor yang berdekatan, lakukanlah kemudian harmonisasi. Jadi sosiolegal, kemudian Anda lakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sejajar. Itu metodenya. Nah, dengan demikian ini pola metodenya. Nah, nanti metode ini bisa Anda lihat, metode perancangan bisa Anda lihat di dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 kalau nggak salah. 15 tahun 2019. Undang-Undang Nomor 5 ya. 5 atau 15 lah gitu. Nanti lihat aja. 2019. Ya kan, jadi baru belum ada 1 tahun itu perubahannya, ya kan, walaupun perubahannya ini juga ada yang melanggar putusan Mahkamah Konstitusi, gitu ya. Baik, selanjutnya tunggu yang satu ini. Ya, baik saudara. Nah, kalau kita melihat itu tadi metode. Sekarang bagaimana sistemnya? Nah, ketika saudara-saudara membentuk peraturan perundang-undangan, maka kita harus bicara juga sistem. Apakah peraturan perundang-undangan yang saudara bentuk itu merupakan rangkaian sistem dari sistem hukum tertulis yang ada di Indonesia? Nah, itu. Kalau kita bicara tentang sistem, maka ada beberapa sistemnya. Jadi sistem itu adalah yang pertama,
tatanan yang membentuk suatu struktur yang terdiri dari bagian-bagian dan saling berhubungan membentuk satu kesatuan. Nah, oleh sebab itu, di dalam konteks perundang-undangan, sistemnya tidak lain adalah, yang pertama, itu hierarkis. Ya kan? Anda harus melihat sistemnya ini hierarkis. Kalau begitu, perancangan yang saya lakukan itu harus melihat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Ya kan? Ini juga merupakan sebuah metode yang pendekatan sistem. Merancang perundang-undangan itu kan kalau saudara sudah melakukan perancangan, posisi saudara-saudara itu kan menjadi legis prudent. Penemu hukum dari aspek hukum tertulis, penemu teori hukum. Maka ketika teori ini akan dimunculkan, ya harus bersistem teori itu. Nah, di samping itu nanti ada juga sistem yang ini. Lex specialis, derogat, lex generalis. Anda harus paham juga tentang ini. Ada undang-undang tentang pemerintahan daerah, ada undang-undang tentang daerah khusus ibu kota, ada undang-undang tentang otonomi khusus Papua, ada undang-undang tentang keistimewaan Yogyakarta. Nah, ini kan terkait dengan persoalan lex specialis, derogat, lex generalis. Kemudian yang berikutnya adalah lex posteriori, derogat inferior. Anda sudah tahu semua ini. Ya kan? Nah, ini harus Anda pakai. Maka perancangan perundang-undangan saudara-saudara, itu sebetulnya tidak lain ada merangkum teori dan pengetahuan hukum saudara-saudara masuk ke dalam tingkat psikomotorik, tingkat praksis, merumuskan sebuah teori hukum melalui hukum tertulis. Hebat kan menjadi perancang perundang-undangan? Ya kan? Walaupun kerjaannya dalam dunia yang senyap. Walaupun tidak terkenal orangnya. Tapi bisa menjadi semacam kebanggaan. Undang-undang itu yang buat saya loh. Nggak dikenal sama orang. Beda dengan pengacara hebat. Beda dengan seorang analis pengamat gitu ya. Yang setiap hari muncul di TV terus. Yang setiap hari ngomong di mana-mana gitu ya. Menjadi kaum seminaris. Seminaris itu adalah orang yang selalu seminar. Kaum webinaris. Nah, mau milih yang mana? Walaupun memang perancangan peraturan perundang-undangan itu ya income per kapitanya tidak seperti pengacara yang sudah hebat gitu ya. Itu saudara-saudara. Nah, inilah sistem. Setelah sistem kan bersifat universal. Kalau nggak salah sifat universal tadi sudah saya sampaikan di awal perkuliahan ini, gitu ya. Selanjutnya apa saudara-saudara? Oh, selanjutnya. Iya. Iya. Selanjutnya ternyata saudara-saudara kuliah ini sudah selesai sampai di sini. Ya kan? Kita sangat rindu kampus kita. Maka oleh sebab itu silakan saudara-saudara untuk terus mendoakan negeri ini supaya bebas dari pandemi. Dan tanpa berpanjang lebar karena sudah mau mendekati 1 jam kita kuliah, maka rekan-rekan semua kita cukupkan sekian kuliah hari ini. Dan untuk perintah dalam perkuliahan atau apa yang harus saudara lakukan, itu nanti lihat di situs kuliah saja. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di perkuliahan yang akan datang. Salam sehat selalu.